Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Vera Restidiana. Nama saya Gregorius Endi Swarna. Kami dari Unit Aktivitas Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia yang akan menemani kalian di PKKMB online tahun ini. Yeay! Nah, selanjutnya kita juga akan memperkenalkan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak nih siapa Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kita? Siapa tuh, Kak? Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kita yaitu Bapak Eko Yulianto MPD. Yuk, langsung saja kita dengarkan sambutan dari beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI semester Gasal tahun akademik 2021-2022, khususnya mahasiswa baru program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Kebanggaan dan kebahagiaan untuk kami kedatangan keluarga dan saudara-saudara baru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa secara virtual bertemu, bersilaturahmi, saling kenal ya. Walaupun saya tidak bisa melihat saudara-saudara, yang pastinya saudara-saudara bisa melihat saya, tapi saya yakin saudara-saudara adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa, benar-benar motivasi belajarnya masih sangat tinggi walaupun pandemi saat ini, tapi tidak masuk dalam kaum-kaum rebahan ya, yang hanya rebahan tidak melakukan apa-apa tapi memutuskan diri untuk tetap kuliah dan melanjutkan pendidikan. Luar biasa. Di sini kami dari PBSI ya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengucapkan selamat datang, terima kasih. Di sini saya mewakili Ibu Ketua Program Studi yaitu Ibu Julia Agustin MPD, di mana saya adalah sekretaris Program Studi yaitu Eko Yulianto MPD. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi tentang program studi selama 4 tahun ke depan itu. Saudara-saudara itu melakukan apa dalam hal akademik? Tentunya pada hari ini kita tidak akan bertemu lama, dan pastinya beberapa menit virtual kita ini, pertemuan virtual ini mungkin tidak bisa menggambarkan secara umum, secara sepenuhnya apa sih yang harus kalian atau saudara lakukan selama 4 tahun, tapi paling tidak ini bisa menjadi gambaran kira-kira apa yang harus saya lakukan. Jika ada masalah, saya harus menghubungi siapa? Jika ada kendala, saya harus menghubungi siapa? Dan siapakah orang yang harus saya hubungi? Nah itu. Baik. Di sini kita sama-sama berjuang ya, demi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita terus selalu belajar. Terutama kita sebagai orang Indonesia pastinya ingin memantaskan diri agar bahasa kita itu benar-benar bermartabat di dunia internasional. Makanya kita tetap mendalami bahasa dan sastra Indonesia. Di saat orang-orang mengambil mata kuliah program studi yang lain atau jurusan yang lain, kita tetap yakin bahwa kita adalah pantas di program studi ini. Baik, di sini saya akan memberikan tampilan layar beberapa hal yang ada hubungannya dengan program studi. Paling tidak ini semoga yang tadi saya sebutkan bisa menjadi gambaran saudara-saudara untuk tahun-tahun ke depan itu harus dan akan melakukan apa. Sebentar. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Unitas ya, Unit Aktivitas Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami program studi untuk bertemu secara virtual. Bertemu mahasiswa-mahasiswa baru yang luar biasa. Nah, di sini bisa dilihat mungkin dalam layar saudara-saudara, entah itu di komputer, laptop, atau di handphonenya mungkin. Program studi ini berdiri pertama kali pada zaman STKIP ya, belum menjadi universitas, pada tahun 86, tahun akademik 86-87. Nah, alhamdulillah saat ini kami dapat akreditasi B ya. Berarti boleh dong sekarang saya tidak sebutkan kami, tapi kita kali ya, karena saudara-saudara sudah mendapatkan NPM, nomor pokok mahasiswa, berarti sudah menjadi bagian dari kami ya. Jadi kita bilang saya bilangnya kami ya.
apa kita? Nah, saya bilangnya kita karena kita sudah menjadi satu keluarga. Kalau kami hanya sepihak kami saja, tapi kalau kita, Anda, saudara-saudara juga ikut serta di dalam. Nah, di sini akreditasinya B, dan itu kapan keluarnya? Alhamdulillah bulan Mei kemarin. Ini kalau kata orang-orang itu masih hangat-hangatnya gitu kan, masih hangat-hangatnya. Itu berdasarkan keputusan Ban PT nomor 3195, ya kan, SK Ban PT AK PPJS bulan 5 tahun 2021. Alhamdulillah ini nanti akan berlaku sampai tahun 2026. Jadi saudara-saudara akan berkuliah di sini secara akademik, di mana kami bisa menyuguhkan ini loh, akreditasi kami adalah B. Ya kan, berarti kami baik dalam menyelenggarakan pendidikan. Program studi. Sini ketuanya adalah Ibu Yulia Agustin MPD. Yang mana orangnya bisa dilihat nanti di buku pedoman ya. Di buku pedoman atau nanti di tayangan PKKMB mungkin tadi sudah ada. Itu adalah Bu Yulia Agustin dan sekretarisnya adalah sekretaris program studi ya, adalah saya sendiri, Eko Yulianto MPD. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bertemu insya Allah itu di hari Ahad ya, lusa ya, di hari Minggu, nanti dengan agenda Zoom Unitas. Jadi kalau misalkan dari sesi siang ini ada yang ingin ditanyakan, ingin sharing-sharing, ingin kenalan barangkali dengan teman-teman yang baru, atau mungkin cari jodoh ya kan, silakan nanti ikut di kegiatan Zoom yang selanjutnya. Tidak memaksa, tapi jika ada yang berkenan dan bersedia, penasaran atau kepo gitulah kata anak sekarang, silakan ikut serta. Nah, selama 4 tahun nanti ya sekitar 4 tahun ya, 8 semester, pastinya tentunya banyak mata kuliah yang harus saudara-saudara ikuti, harus kalian ikuti, dan tentunya harus lulus. Kalau diikuti saja tidak lulus ya percuma. Diikuti, diisi KRS-nya, dan lulus. Pastinya kemarin sudah ada yang mengisi KRS atau misalkan belum, nanti silakan hubungi dosen PA. Nah, siapa itu dosen PA? Dosen PA adalah dosen penasihat akademik, di mana kemarin saya yakin saudara-saudara sudah membuat sebuah grup kelas, sudah dipilih pengurus kelas, juga ada dosen penasihat akademiknya. Nah, itu kalau di sekolah itu seperti wali kelas. Jadi kalau ada masalah-masalah, ada kendala-kendala dalam perkuliahan akademik nantinya, silakan hubungi dosen penasihat akademik. Bisa juga hubungi kami, program studi. Bisa ke saya atau ke Bu Yulia. Silakan. Kami sangat membuka lebar yang namanya silaturahmi, ya kan? Jadi tidak tertutup. Jadi silakan kalau ada apa-apa silakan dikomunikasikan. Nah, jadi dosen PA itu benar-benar dioptimalkan peran dan fungsinya. Karena apa? Karena mereka itu dosen PA tersebut akan ada untuk saudara-saudara itu sampai 4 tahun, sampai lulus lah ya, sampai lulus. Pokoknya benar-benar akan dibina dan dibimbing sampai lulus. Jadi anggaplah menjadi orang tua yang kedua ya, orang tua pertama pasti yang ada di rumah. Oke, baik. Untuk lulus itu saudara-saudara harus menempuh 146 SKS. Di sini belum saya tampilkan seluruh kurikulum mata kuliah yang ada di program studi, karena saudara-saudara bisa melihatnya di mana? Di website Unindra nanti ya, di unindra.ac.id, nanti di bagian buku pedoman nanti bisa dilihat di sana kalau sudah tersedia. Di situ mungkin ada yang kepo ya, ada yang ingin tahu di semester besok saya belajar apa sih, di semester 3 saya belajar apa sih gitu kan. Jadi silakan. Nah, itu pokoknya sampai lulus itu harus 146 SKS, di mana SKS wajibnya 136 dan SKS pilihannya 10. Bagaimana cara menentukannya? Lagi-lagi dosen PA. Dosen PA adalah segala-galanya. Maksudnya bukan segala-galanya nggak punya uang, tidak punya uang ke dosen PA, tidak bisa bayaran ke dosen PA, bukan. Tapi kalau ada masalah kendala apapun, ada informasi apapun, nanti dosen PA akan bantu kepada saudara-saudara semuanya. Jadi disimpan tuh nomor handphone dosen PA-nya, jangan sampai dicuekin, simpan. Status saya takut kelihatan Pak, lagi jalan-jalan ya biarin, ya kan. Pokoknya disimpan nomor dosen PA-nya. Baik, nah di sini adalah salah satu contoh yang mungkin beberapa mata kuliah familiar karena yang sudah ngisi KRS sudah pernah dipilih ini kemarin. Nah, ada mata kuliah yang bertanda bintang. Bertanda bintang itu berarti UPM. Nanti ujiannya itu ujian pengendali mutu. Ini wajib sekali untuk diikuti, tidak boleh tidak lulus. Jika kalian tidak lulus, ikut lagi. Tidak lulus, ikut terus. Pokoknya sampai lulus.
Lalu ada bahasa Inggris, statistik, agama, Pancasila, filsafat ilmu, sejarah, pendidikan, dan PGRI. Ini baru di semester awal ya, semester 1. Ternyata masih ada bahasa Inggris ya Pak di bahasa Indonesia? Ya iya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, di mana beberapa literatur pun, buku-buku yang referensi itu berbahasa Inggris. Kalau kita memang bahasa Indonesia, tapi paling tidak kita juga bisa paham bahasa Inggris. Lalu ada statistik, ada hitung-hitungan. Yang namanya mahasiswa tidak jauh juga dari penelitian, dari olah data, ya harus pintar juga hitung-hitungan. Ya. Bukan artinya apa yang dilakukan dihitung-hitung ya, tapi hitung-hitungan dalam penelitian ilmiah, dalam tulisan-tulisan ilmiah. Lalu selebihnya mata kuliah umum, MKDU ya, dasar umum. Yang ini masih peralihan antara masa-masa SMA ya, masa putih abu-abu, yang belajarnya online ya, daring beberapa waktu yang lalu, dan sekarang berganti juga online daring. Tapi tenang, walaupun daring, kualitas pendidikan kami dan kita usahakan tetap pada level yang aman. Artinya kita sama-sama memprioritaskan diri. Tidak ada rotan akar pun jadi. Jangan jadikan pandemi ini menjadi sebuah hambatan, tapi jadikan tantangan untuk kita semakin lebih baik lagi. Lalu ada sejarah pendidikan dan PGRI. Ini mata kuliah ciri khas universitas ya. Mungkin di perguruan tinggi lain tidak ada yang bukan PGRI, tapi di kita ada. Belajar apa? Belajar bagaimana pendidikan Indonesia, sejarahnya, bagaimana berjalan waktu demi waktunya, lalu bagaimana peran serta PGRI, dan bagaimana PGRI itu. Kemudian nanti jika kalian lihat, saudara-saudara lihat, ada mata kuliah yang crash atau tanda pagar. Nah, ini adalah praktikum. Nah, harus ada praktiknya. Ini biasanya ada labnya, ada laboratoriumnya. Jadi selain belajar materi di kelas juga ada praktiknya, ada cara bagaimana mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan. Kemudian ada lagi yang tandanya plus, tanda tambah. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi kalau ada mata kuliah yang tanda tambah, ada banyak, jangan diambil semua. Ya kalau diambil semua silakan, mungkin waktunya ini. Tapi kan lagi-lagi tadi kita kembali ke awal. 146, 136 itu SKS mata kuliah wajib. SKS itu satuan kredit semester ya. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Nah, itu kalian harus ikuti, harus lulus. Kalau tidak lulus, SKS-nya nggak dapat. Ini saya masih menggunakan bahasa semi formal, yang nggak dapat ya kan. Tidak mendapat SKS yang sudah ditempuh kalau tidak lulus. Misalkan dapat E gitu, harus mengulang, tidak dapat. Jadi kalau misalkan di semester 1 total 18 SKS, nah 18 SKS itu harus lulus semuanya. Nah, itu nanti sampai semester 2, 3, dan seterusnya, kumpulkan sampai nanti 146. 136 wajib, 10 pilihan. Nah, dari sekian banyak yang tadi pilihan, pilih 10 sampai 10 SKS, bukan 10 mata kuliah ya, 10 SKS. Itu tanda tambah. Nah, pastinya nih nanti masih di semester berikutnya, karena kalau di semester awal itu belum disuruh memilih dan belum ada praktikum ya, masih mata kuliah yang kalian sudah isi, saudara-saudara sudah isi di KRS. Masih peralihan lah antara masa-masa SMA yang luar biasa ya, yang katanya itu sangat indah sekali, ke masa perguruan tinggi. Lalu bagaimana saya harus ikut kuliah? Tentunya registrasi dulu secara pembiayaan. Nah, itu udah selesai lah ya. Nah, dan pastinya isi KRS, kartu rencana studi. Ibaratnya kita itu bikin kontrak dulu, kita ingin melakukan apa itu kita bikin kontrak dan rancangannya dulu. Nah, ini beberapa hari yang lalu sudah diagendakan, dijadwalkan. Bagi yang belum, nanti silakan koordinasi ke dosen PA komunikasi, segera isi KRS. Karena kalau tidak isi KRS, nanti nama saudara-saudara tidak muncul pada daftar hadir presensi dosen yang mengajar, pengampu di kelas, di mata kuliah. Sehingga apa? Nanti tidak bisa dinilai jadinya. Karena apa ya, nggak ada orangnya, ya gimana mau dinilai? Tidak ada dalam list daftar hadir, bagaimana mau dimasukkan nilainya. Jadi jangan sampai yang namanya KRS itu terlewat. Perhatikan benar-benar, jangan ada mata kuliah yang tidak ada dalam KRS, harus semuanya terpilih. Nah, di sini ngisinya ya, mungkin sudah familiar juga, kemarin sudah diakses di sika.unindra.ac.id. Di sini kan awalnya itu pakai NPM, nomor pokok mahasiswa, sudah didapatkan ketika jadi mahasiswa baru, dan biasanya ketika login itu disuruh untuk mengganti agar jadinya sifatnya privasi ya, tidak bocor datanya ke tangan yang tidak bertanggung jawab.
atau mungkin diintip sama temennya gitu kan. Jadi diganti, jangan sampai tidak diganti. Nanti kalau temennya iseng gitu pengen tahu dia dapat berapa sih nilainya, tapi nanti ya setelah semester depan, karena ini gimana caranya baru masuk udah dapat nilai kan, nggak mungkin. Nanti diintip tuh, jangan kasih tahu ke pacarnya, jangan. Mentang-mentang nanti punya pacar dikasih, jangan. Karena ini adalah itu kalian, saudara-saudara, ini adalah privasi. Jadi silakan nanti dijaga baik-baik akunnya. Nah, kalau kuliah di kelas nanti mata kuliah ada namanya LMS. LMS itu Learning Management System. Jadi nanti akan dipandu oleh dosen penasihat akademik, PA, atau dosen mata kuliah pengampu di kelas. Nah, kelasnya kelas ruangan apa, Pak? Ya, ruangannya daring. Sejauh ini kita masih kuliah akan secara daring, secara virtual. Loh, kok nggak bisa luring, Pak? Nah, kan kita sama-sama tahu kondisinya seperti apa. Nah, sudah selesai ya sampai situ. Nah, itu tayangan yang saya coba bagikan. Nah, di sini saya tidak akan berpanjang lebar karena memang pada hari ini orientasinya adalah perkenalan awal ya, bagaimana secara umum saudara-saudara bisa paham apa yang harus dilakukan. Tadi mungkin yang sudah saya jelaskan, mungkin ada yang masih bingung, ada yang masih belum paham. Silakan tanyakan saja ke dosen penasihat akademik. Atau kalau kita ingin berdiskusi, nanti pada hari lusa ya, di hari Minggu, hari Ahad, bisa kita lanjutkan pada kegiatan Zoom yang diselenggarakan oleh Unitas. Jadi pada hari ini memang program studi sangat dibantu oleh Unitas ya, unit aktivitas mahasiswa. Saudara Novia ya, koordinator Unitasnya. Nah, kenapa sih dari tadi Bapak bilang Unitasnya? Karena kalau kita menjadi seorang mahasiswa, kalau kalian saudara-saudara menjadi seorang mahasiswa, ingin memantaskan diri dan mengkualitaskan diri menjadi seorang mahasiswa yang seutuhnya, jangan hanya kurikuler, jangan hanya belajar saja, tapi cobalah optimalkan dalam hal-hal yang sifatnya manajerial, soft skill, dan hard skill. Bisa ikut organisasi-organisasi internal yang ada di kampus, seperti Unitas yang ada di Prodi, unit aktivitas mahasiswa. Juga ada UKM kalau ekstrakurikuler, misalkan suka silat, ada UKM silat, taekwondo, ada bola voli, futsal, lalu ada pencinta alam, apalagi Felicia mungkin suka ke gunung, hutan, lalu apalagi ya, banyak. Bisa lihat di tayangan PKKMB yang Ormawa ya, mungkin sudah ditayangkan atau belum, nanti bisa dilihat di sana. Jadi optimalkan minat bakat kalian tuh di unit kegiatan mahasiswa. Juga mungkin suka manajerial, ikutlah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tidak akan ada organisasi yang sia-sia, asalkan kita benar dalam mengikutinya dan benar dalam menjalaninya. Mungkin dari saya cukup sekian. Tidak berpanjang kata, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Sekali lagi selamat bergabung. Semoga kita menjadi partner yang luar biasa hebat untuk beberapa tahun ke depan dan saudara-saudara bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko atas penjelasannya. Nah, bagaimana nih? Kalian masih pada semangat kan untuk mengikuti PKKMB online tahun ini? Masih semangat dong tentunya. Oke, jadi kita ada jargon nih. Kita mulai jargon dulu ya. Salam budaya, salam kreativitas. Pendidikan Bahasa Indonesia. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azmi Muhammad Faisal, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Unindra, terkhusus mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Salam hangat untuk kalian semua. Perlu saya sampaikan bahwa tentunya mahasiswa dan mahasiswi Unindra dapat memanfaatkan momen yang berharga ini untuk terus berkarya secara maksimal dan juga dapat meningkatkan baik akademik maupun non-akademik. Maka dari itu saya menyampaikan kepada kalian semua untuk sama-sama bergabung dalam organisasi Unindra, yang mana di situ terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kalian dapatkan. Pesan saya, jadilah mahasiswa yang membawa perubahan untuk diri sendiri, orang lain, maupun negara kita tercinta ini.
Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ada materi dari Koordinator dan Wakil Koordinator Unitas Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu Novia Zalsabila dan Felicia Selviani. Untuk itu, langsung saja kita dengarkan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Zalsabila, Koordinator Unitas Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya Felicia Selviani sebagai Wakil Koordinator Unitas Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan proker-proker Unitas Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada FBB, yaitu Festival Bulan Bahasa. Sedangkan yang kedua ada LDO, yaitu Latihan Dasar Organisasi. Yang ketiga itu ada KBB, yaitu Kunjungan Badan Bahasa. Sedangkan yang keempat ada Sila Lurus, yaitu Silaturahmi Jalan Terus. Yang kelima yaitu ada KOKAS, Kompetisi Karya Sastra 4.0. Dan yang terakhir ada MUSUL, yaitu Musyawarah Unitas. Selain itu, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia memiliki prestasi dalam program Kemendikbud yang diantaranya adalah yang pertama itu ada PHP 2D, yaitu Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa tahun 2020. Yang kedua yaitu ada KMMI, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia tahun 2021. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus banget kan materi dari koordinator dan wakil koordinator kita. Selanjutnya, kita ada materi lagi nih dari perwakilan divisi kaderisasi. Langsung saja yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari divisi kaderisasi. Saya Delia Suhanda. Saya Septiari Sabitri. Kami akan menjelaskan struktural KBU, yaitu Keluarga Besar Mahasiswa Unidra. Keluarga Besar Mahasiswa Unidra terdiri dari BEM Universitas yang berkoordinasi dengan DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Lalu di bawah BEMU sendiri ada BEM Fakultas, yang dimana Unidra sendiri memiliki 4 fakultas, yaitu FIPPS, FMIPA, FTIK, dan FBS. Lalu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri dinaungi oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu di FBS sendiri ada 3 unitas, yaitu Unit Aktivitas Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, Unit Aktivitas Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, dan Unit Aktivitas Mahasiswa Desain Komunikasi Visual. Lalu kita sendiri adalah Unit Aktivitas Pendidikan Bahasa Indonesia. Lalu di struktural KBMU sendiri juga ada UKM, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dijelaskan oleh Septian. Oh iya, kalian tahu belum sih UKM yang ada di Unidra? Jadi, UKM yang ada di Unidra itu yang pertama ada Rangga Sastra, yang kedua ada Mapala Ramadsia, yang ketiga ada Pramuka, yang keempat ada Skema, yang kelima ada Taekwondo. Dan masih banyak lagi UKM yang ada di Unidra. Jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih telah mengikuti PKKMB online tahun ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.